Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu temennya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa mahasiswa ini? 30-an. 37 ya? Kita tunggu bentar lagi. Ini sudah banyak ini ya. Kita mulai. Selamat pagi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas kalkulus tuh ya. Kalkulus program studi industri. Iya, Pak. Oke. Kita masuk kuliah ini, kuliah pertama gitu. Saya ucapkan selamat datang di UNS secara virtual. Harusnya kalian bisa lihat kelas-kelas kalian ya, gedung-gedung teknik di kampus. Tapi kemarin sudah apa namanya, disampaikan mungkin oleh kakak kelas kalian lewat apa namanya itu MBKM ya, video-video dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk kuliah kita yang pertama, materi kalkulus. Jadi sebelum mulai nanti masuk ke materi, kita ini dulu, kita apa itu namanya, istilahnya pendahuluan dulu gitu ya. Mata kuliah ini ngomongin apa sih gitu selama 1 semester, lalu nanti teknisnya gimana, lalu materinya apa saja yang akan kita pelajari. Oke, nah, jadi pertama nanti akan saya share dulu RPS-nya. Nah, sebelum itu saya membuat absen dulu ya di OJW. Supaya kalian bisa absen. Oke. Nah, ini saya sekarang mau share RPS mata kuliah kalkulus di industri. Oke. Mana ini? Share screen. Buka dulu ya. Oke, share screen. Oke, ini kelihatan? Terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, nah ini adalah rencana pembelajaran semester atau ada juga yang bilang silabus gitu ya.
Oke, nah jadi ini yang menyusun RPS ini dosen dari teknik gitu. Jadi apa namanya, saya di sini sebagai pelaku pelakunya saja. Jadi yang mendesain ini adalah orang-orang dari teknik, dosen kalian di sana. Nah, jadi menurut mereka, menurut prodi kalian ini perlu belajar kalkulus gitu ya untuk mahasiswa baru supaya nanti apa? Supaya nanti ke depannya itu kalian dapat lebih mudah memahami, mengerjakan yang mata kuliah di tingkat atas. Jadi ini bukan pemaksaan gitu ya untuk kalkulus, pelajaran matematika kok perlu ada di teknik industri gitu. Kenapa nggak langsung praktek aja, nggak harus belajar teori. Nah jadi ini sudah didesain oleh orang-orang di teknik, memang perlu gitu. Jadi salah satu hal yang ditekankan adalah ini CPL yang pertama. Jadi CPL ini itu mahasiswa itu ketika lulus dari prodi apa namanya, teknik industri, itu diharapkan mampu menguasai konsep teoritis sains alam. Jadi termasuk dalamnya matematik gitu ya, lalu prinsip-prinsip reka engineering dan melakukan analisis. Nah, ini nanti kalian belajar fisika gitu ya, biologi dan juga kimia. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian ada rekayasa atau ada melakukan suatu engineer terhadap katakanlah mesin gitu, kalian bisa membahas lebih detail matematiknya gimana, prinsip fisikanya bagaimana gitu. Kalau misalnya ada unsur kimianya gimana di sana, jadi bisa paling tidak tahu gitu ada unsur-unsur sainsnya di sana. Nah, lalu untuk mata kuliah kita yang sekarang ini apa sih kompetensi khususnya gitu, atau kompetensi pembelajaran dari mata kuliah ini? Jadi nanti yang pertama kalian akan memahami sistem bilangan real gitu ya, lalu sistem koordinat, lalu menggambar fungsi, lalu yang berikutnya adalah nanti akan memahami limit gitu, dan juga turunan serta aplikasi turunan. Nanti kita akan lihat dalam bidang inventory dan juga ekonomi. Oke, jadi ini kalau kalian lihat, wah ini di SMA sudah ini, kenapa harus diulang lagi gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita mau review, menguatkan apa yang sudah didapat waktu SMA, yang pertama. Yang kedua adalah ini apa namanya, kalau SMA itu secara umum biasanya, walaupun ada yang dijelaskan juga, tapi biasanya itu sebagian besar itu konsep apa namanya, pendekatannya adalah soal gitu ya, dari soal, lalu soalnya pakai rumus apa sih? Jadi rumus lalu soal, karena fokus guru SMA juga kan tujuannya pasti anak-anaknya supaya jago di ketika ujian gitu ya, ujian akhir UAN ya, ujian akhir nasional, atau di SPMB ketika mau masuk universitas. Jadi tujuannya adalah soal. Jadi kalau ada soal begini pakai rumus ini, soal begini pakai rumus yang itu gitu ya. Nah, konsep itu kalau di universitas agak sedikit berbeda. Jadi di universitas diharapkan mahasiswa itu belajar konsep. Jadi konsep, sejarah, sama filosofinya. Filosofi muncul rumus ini tuh kenapa sih? Munculnya kok bisa muncul begini, dari mana dia datangnya gitu. Idenya awalnya dari mana. Nah, jadi itu pendekatan yang agak sedikit berbeda. Jadi supaya melengkapi ilmu kalian, selain bisa make dan tahu rumus, juga diharapkan tahu sejarah rumus tadi dan juga bagaimana rumus itu bisa terbentuk gitu ya. Sejarah, bukti, dan juga filosofinya. Oke, nah itu pendekatannya yang agak sedikit berbeda ketika kita kuliah. Oke, lalu kita fokus ke materi.
Jadi selama 1 semester ini nanti kita akan belajar hal-hal berikut. Banyak ini ya. Nah, kita lihat sebagian. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa kita nanti minggu pertama ini memahami sistem bilangan real gitu ya. Lalu membuat garis bilangan, lalu nanti akan belajar nilai mutlak, nanti lihat koordinat kutub gitu. Nah, ini bisa dibaca. Nanti saya akan share di LMS di Sepada dan juga psikologi. Atau saya share sekarang juga bisa di grup ini ya, supaya kalian bisa baca. Kalau mau baca, tulis industri. Oke. Oke, nah itu RPS atau silabus. Ada pertanyaan mungkin mengenai rencana kuliah kita? Jelas? Oke, nah RPS sudah. Nah, ini saya mau sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan prodi kalian dan juga dekanat ya, kalau nggak salah bidang akademik tentang SKS. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan harusnya di universitas, di fakultas, dan juga di prodi tentang sistem kredit semester gitu ya, atau SKS. Oke, nah, apa itu SKS? SKS adalah satuan jam pembelajaran sebenarnya di universitas. Apa maknanya kalau misalnya kalian ini dapat mata kuliah yang bobotnya itu 1 SKS, itu artinya kalian punya beban sebanyak 3 jam per minggu. Jadi 1 SKS itu kalian punya beban 3 jam per minggu. Lalu pembagiannya gimana? Pembagiannya adalah 1 jam kuliah tatap muka di kelas, 1 jam itu tugas, 1 jam lagi adalah kalian belajar mandiri. Nah, jadi untuk apa sih didesain sistem seperti ini? Ini adalah untuk menjamin atau untuk mengatur gitu, agar mahasiswa ketika memang dia serius menerapkan SKS pasti nilainya A semua, lulus cum laude. Nah, itu sudah diteliti untuk sebagian kebanyakan mahasiswa. Jadi ketika betul-betul mengaplikasikan yang namanya SKS itu pasti nilainya bagus semua. Oke, nah sekarang kita ini mata kuliah kita bobotnya adalah 3 SKS. Artinya apa? Artinya beban kita dan saya dan kalian adalah 9 jam per minggu gitu ya. Untuk kuliah, untuk tugas. Nah, kalau kalian tugas dan juga belajar, untuk saya adalah menyiapkan materi, koreksi dan lain sebagainya gitu ya. Membuat soal. Nah, itu beban saya sama juga dengan beban kalian. Oke, nah itu desain ketika kuliah offline. Nah, sekarang muncul pandemi di tahun 2019. Nah, di sini muncul masalah. Kenapa? Karena nggak mungkin datang ke kelas untuk tatap muka di kampus. Oke, lalu gimana solusinya? Ya ini dengan video conference begini. Tapi kalau misalnya full, katakanlah 3 SKS harus 3 jam tatap muka video conference, ini menimbulkan beberapa masalah dari dosen, dari mahasiswa. Kenapa? Karena nggak semua mahasiswa itu punya akses internet yang lancar. Dan dari sini universitas akhirnya punya kebijakan. Ya sudah, harus ada, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, itu jangan banyak-banyak. Itu dibatasi per SKS 20 menit. Artinya, kalau kita 3 SKS, kita dibatasi hanya 1 jam atau 60 menit untuk video conference. Sisanya gimana itu yang harusnya di kelas
Nah, harusnya di kelas itu digantikan dengan diskusi yang bisa diamati dosen, atau tugas yang bisa dinilai dosen, atau yang lainnya. Jadi pindah ke kloter kedua gitu ya. Kloter pertama itu tatap muka 3 jam, lalu kloter yang kedua kan tugas terstruktur 3 jam, yang sisanya plus malu. Jadi ketika pandemi ini kegiatan tatap muka yang sisanya itu dipindah ke kloter kedua. Nah, saya lalu mendesain gimana caranya supaya kalian ini bisa diskusi, bisa belajar gitu ya. Karena jelas kurang kalau hanya video conference, saya harus memberikan materi yang bobotnya 3 SKS ini selama 60 menit. Akhirnya saya mendesain itu, ada LMS, Learning Management System, kita akan pakai Spada dan juga psikologi. Oke, saya share screen sekarang. Kita coba sedikit intro ke sana gitu ya, ke LMS yang akan kita pakai. Oke, tadi sebelumnya ini sudah terlihat share screen saya? OCW ya? Pak. Sudah, Pak. Iya. Nah, ini kalian harus absen di OCW. Saya harus membuat absen. Oh, ini sudah absen semua, hampir semua, 31 orang. Oke, nah jadi tiap minggu nanti saya mohon pagi-pagi di awal kuliah saya diingatkan membuat absen ini, karena kadang-kadang ya lupa. Kalau di kelas dulu kan enak ya, tinggal sudah bawa berkas gitu, taruh di depan, muter sendiri dia. Nah, kalau ini harus membuat ini kadang-kadang saya lupa. Jadi nanti mohon diingatkan. Yang berikutnya adalah Spada atau psikologi dulu. Psikologi dan Spada. Spada mungkin dibuka dulu. Spada coding. Nah, kita yang sudah terbuka adalah psikologi. Nah, tadi psikologi ini saya mendesain untuk kalian diskusi di sini. Kenapa saya pilih psikologi nggak pakai Spada saja? Nah, ini banyak pertimbangan. Alasan yang pertama adalah dulu awal pandemi itu UNS ingin pakai Spada semua yang punya UNS. Cuman begitu dosen nurut gitu ya, mengejak pakai Spada semua, sempat down beberapa hari, saking overload. Nah, akhirnya ya sudah saya berbagi-bagi lah, nggak full di Spada, tapi ada psikologinya, karena ini dari luar gitu ya, lebih reliable. Oke, nah kita fokus ke psikologi dulu. Akan seperti apa nanti kalian bekerja di sini? Jadi pertama-tama akan saya buat dulu kelasnya yang sudah ada aja ya. Ini yang baru, ini akan kelas kalian ini 2020. Cuman RPS-nya ada yang diganti oleh pihak sana. Jadi dulu integral masuk ke kalkulus 1, sekarang dipindah ke kalkulus 2. Jadi kita pakai yang artis seperti kita ini kelas apa ya? B ya? B, betul ya? Iya, Pak. Ya. Industri kelas B 2021-2022. Maaf, Pak, kelas C bukan pakai Pak. C. Mana tadi hilang? Nah, ini yang paling bawah kita edit dulu supaya cocok ya. Kelas C. Oke. Sip. Sudah, nah ini. Nah, apa yang saya perlukan dari sini dan kalian perlukan, yang pertama adalah akses code. Ini akan saya share ke grup WA. Nanti supaya nanti akan saya jelaskan
pertama sebelum ke sana saya ini dulu menceritakan apa yang harus kalian lakukan dan ada apa sih di sini gitu ya. Nanti di sini ada slide. Nah, ini sebetulnya saya membuat slide ini untuk tatap muka ini. Jadi kita akan jarang buka ini, mungkin hanya sesekali saja. Jadi kalian bisa baca ini di rumah untuk topik apa gitu ya yang akan dipelajari. Oke, nah ini nggak masuk, kita integral ini dibuang aja nanti. Kita nggak belajar. Boleh, saya mungkin nggak akan ngebuang ini, kalian nggak usah baca lah ya. Lalu, nah yang berikutnya adalah ada diskusi. Nah ini yang penting. Jadi ini juga akan saya rubah nanti, ini masih untuk tahun lalu. Nah yang penting ini adalah di diskusi. Tiap minggu nanti akan saya share ruang untuk kalian diskusi plus bahannya. Nah jadi ini akibat dari itu pembatasan UNS yang tatap muka itu, dan supaya aktivitas kalian itu bisa saya lihat gitu kan ya. Kalau begini aja kan susah ini, saya ngelihatnya ada yang mungkin sambil ngapain kan nggak tahu gitu ya. Nah kalau di kelas kan enak, itu saya bisa muter-muter ngecek gitu ya. Tapi kalau begini kan susah, ya, makanya ini cuman waktunya dibatasi 1 jam saja. Nah sisanya kalian belajar yang bisa saya monitor. Nah lalu harus ngapain kalian? Nah ini yang pertama adalah kalian harus menonton. Jadi nanti akan ada video gitu ya, video lecture. Nah ini sengaja saya cari yang berbahasa Inggris sesuai, sebenarnya ini apa namanya kepinginannya Pak Rektor gitu kan, ingin kita jadi World Class University ceritanya. Nah jadi mahasiswa harus dibekali sedikit demi sedikit bahasa Inggris supaya nanti ketika dicek gitu mahasiswa yang apa namanya bahasa Inggrisnya bagus banyak, kan sudah bekerja dan lain sebagainya. Nah kita akan lihat satu contoh. Nah ini saya ambil dari YouTube. Kenapa YouTube? Karena supaya bebas nanti kalian ada paket. Kalau misalnya nggak bisa siang malam gitu ya, bukanya kan bisa lebih cepat. Lalu keuntungan yang kedua adalah di YouTube ini kalian bisa membuka subtitle. Nah, jadi di sini kalau misalnya suaranya nggak kedengaran ngomong apa sih dia gitu, jadi bisa klik subtitle, ini ada subtitlenya bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia gimana? Ya bisa di sini gitu ya. Ada di sebelah kanannya setelan atau setting. Nanti di sini ada subtitle. Nanti ada terjemahan otomatis gitu. Tapi ini yang terjemahkan robot ya. Apa namanya Google Translate. Jadi bahasa Indonesianya pun agak berantakan walaupun bisa dimengerti. Nah ini kalian menonton ini per minggu kemungkinan akan ada dua video. Jadi satu video itu rata-rata 40 menit gitu, 40 sampai 50 menit. Jadi pas lah ya 3 jam gitu, 60 menit kita dengan saya. Lalu dengan video ini kalian menonton selama kurang lebih 2 jam. Nggak nyampe sih, ini 40 menit biasanya dia. 45 menit satu video ini cuma 37 menit. Lalu kalian berdiskusi di sini sebagai tugasnya tadi. Caranya gimana diskusinya? Nah, setiap mahasiswa kalian satu orang itu harus membuat satu pertanyaan dengan dalam bentuk komen. Nah, di bawah sini ada kotak gitu ya. Ini pasti ada foto kalian kalau sudah upload foto. Kalian nulis komen yang dalam apa namanya nulis komentar untuk pertanyaan. Nah ini adalah pertanyaan. Oke sudah. Jadi tugasnya hanya menulis satu pertanyaan. Nah begitu sudah ada pertanyaan, tugas yang kedua adalah menjawab minimal 2 pertanyaan temannya. Jangan menjawab pertanyaannya dia sendiri, kamu sendiri. Jadi kamu menulis pertanyaan, nanti kamu menjawab. Itu enggak ya. Jadi bukan seperti itu yang saya inginkan. Saya inginkan adalah kalian berdiskusi. Ada temannya nanya, katakanlah Naufal bertanya gitu ya, nanti Nesa jawab.
lalu Revi jawab gitu, ini ada. Jadi itu yang saya inginkan. Apakah boleh menjawab pertanyaan katakan lebih dari satu orang? Boleh, boleh. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat contoh yang sudah kakak kelas kalian saja. Jadi mungkin nanti ada pertanyaan yang nggak ada yang jawab, itu mungkin gitu ya, karena pertanyaan susah atau gimana gitu. Jadi ada mungkin pertanyaan yang banyak sekali jawabannya juga mungkin. Jadi saya nggak batasi setiap pertanyaan harus terjawab. Katakanlah ini punya kakak kelas kalian. Nah ini Ilham ada 2 yang menjawab gitu ya. Tivandra sama Vika. Novel ini ada 4, 5. Nah ini pertanyaannya mungkin lebih menarik untuk dijawab. Jadi bebas. Jadi setiap orang ini bebas menjawab pertanyaan teman. Yang penting itu nggak boleh menjawab pertanyaan dia sendiri. Jadi kalau kita nge-search di sini katakanlah Naufal gitu ya. Nah, Naufal sini ada tiga. Pertama dia pasti bertanya. Nah yang kedua adalah menjawab. Yang satu dia menjawab punyanya Vika, yang satu lagi dia menjawab punyanya Nadia. Jadi prinsipnya begitu. Ada pertanyaan yang nggak dijawab, pasti ada. Biasanya kalau mahasiswa yang terakhir itu menjelang deadline itu nggak dijawab. Dia yang jawab cuma satu. Oke, nah ada pertanyaan mengenai ini? Saya ngasih contoh. Ada pertanyaan mengenai psikologi, diskusi? Jelas? Oke ya. Oke, nah kalau psikologi sudah jelas, kita masuk ke belum semua ya. Ini selain diskusi, nanti akan ada textbook. Slide tadi sudah, lalu textbook juga ada textbook. Nah, ini buku yang kita pakai untuk mata kuliah ini. Kalian bisa baca ini untuk sebagai materi yang tugas mandiri gitu ya. Nggak akan saya nilai, saya nggak ngecek juga kalian sudah baca apa belum gitu. Pokoknya ini untuk yang ini nilainya bagus, tadi kan ya, jatah yang 3 jamnya itu untuk belajar mandiri bisa baca buku ini. Atau mau nonton di YouTube materi yang lain juga boleh, itu bebas. Oke, nah yang berikutnya adalah nanti akan ada tugas. Jadi akan ada satu tugas, nanti saya posting di minggu kedua atau minggu ketiga. Ini tugasnya per kelompok. Satu kelompok nanti akan diisi oleh 3 orang gitu. Kapan deadline-nya? Deadline-nya di akhir, jadi mau UAS, deadline pengumpulan tugas. Nah, yang terakhir ada ujian. Nanti ujian rencananya ada 2, seperti biasa UTS dan UAS. Ujiannya salah satu, entah itu UTS atau UAS, akan berbentuk esai. Jadi gimana contohnya? Ini udah ada tahun lalu. Contohnya adalah seperti biasa, seperti esai di sekolah gitu ya. Jadi nanti soalnya lalu ada yang menjawab katakanlah ini soalnya begini, ada beberapa nomor gitu ya. Psikologi. Nah, ini masih loading.
Sama ya. Nah, ini udah muncul. Jadi ini soal seperti ini. Jadi diminta kalian nanti mengerjakan soal, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini soal seperti ini nanti akan dikerjakan dalam bentuk esai gitu. Jadi kalian menulis jawaban di kertas, nanti kertasnya difoto, di-scan, dikirimkan. Nah, jadi nanti bentuk begini. Seperti ini nanti akan saya lihat. Ini salah satu ujian UTS atau UAS. Lalu kalau UTS-nya sudah begini, berarti UAS-nya adalah di sepada pilihan ganda bentuknya. Oke, nah kalau nanti UTS-nya pilihan ganda, berarti UAS-nya yang esai seperti ini. Ada pertanyaan? Belum? Kalau ada pertanyaan langsung silakan ya, langsung bertanya. Oke, nah ini untuk psikologi. Jadi psikologi itu yang isinya adalah itu. Jadi ada diskusi, nanti kuis nggak ada ya, kuis nanti nggak ada. Tugas ada, nanti saya posting di sini. Cara nguploadnya mudah, jadi ketika nanti ada tugas itu kalian buka tugasnya nanti apa gitu, nanti di sini ada submission, di sebelah kanan atas ini ada tombol submission, nanti kalian submit, itu upload filenya. Oke, nah itu untuk psikologi. Lalu sekarang kita ke SPADA. Di SPADA itu rencananya saya akan menaruh kuis. Kenapa sih nggak satu aja tempat? So nggak SPADA semua, psikologi semua. Nah, jadi ini tuntutan universitas gitu. Ini kan yang buat SPADA ini UNS. UNS pinginnya pakai dong SPADA gitu. Nah, tapi ketika dulu awal-awal pandemi semua dosen pakai SPADA, wah dia ngehang. Dia down untuk beberapa hari. Ini saya bingung nanti kalau misalnya sewaktu-sewaktu ngehang gitu, repot. Ada semua materi ada di sini semua. Akhirnya saya pindahkan ke psikologi untuk ini, untuk tugas, untuk materi gitu ya, sama untuk diskusi. Karena dia lebih variabel. Jadi untuk SPADA hanya kuis saja. Nah, kuis kan nggak bisa, kalian nggak kalau misalnya lagi ngehang bisa besoknya mengerjakan, itu nggak masalah ya, bisa, dan nanti saya bisa undur waktunya, itu bisa diatur. Tapi kalau ini kan kalian harus belajar, moodnya belajar saat itu, begitu down kan repot. Dan jadi saya pakai psikologi untuk yang sistemnya kalian belajar, seperti nonton diskusi, lalu ada tugas gitu, sama materi-materi saya taruh di psikologi. Oke, nah jadi ini kakak kelas kalian dulu begini, ada kuis, hanya ada kuis di sini. Kuisnya seperti apa sih? Kuisnya itu seperti pilihan ganda, benar salah, dan isian singkat. Jadi isinya nanti cuman begitu aja. Nah, kita lihat contoh ya, preview. Nah, begini. Jadi nanti ada soal, benar apa salah gitu ya. Ini kalau salah, jawab salah, nanti next. Nah, ini untuk soal yang isian singkat, ini jangan menulis begini. Jadi hanya angka. Jadi jangan menulis 6,5. Jadi nulisnya 6, koma itu pakai titik ya, 6,5. Ini baru diakui sama dia. Kalau 6,5 ditulis di eja kayak tadi, error. Kalau tahun lalu sistem masih nggak ada keterangan, tapi dia nggak dianggap jawaban. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah ada keterangan, you must enter valid number kalau nulisnya pakai huruf gitu ya, 4. Ini nggak mau dia, error. Ya, error. Ini must enter valid number. Oke, nanti modelnya begini. Ada yang kebanyakan soalnya bahasa Inggris tadi, supaya
tadi terbiasa dengan bahasa. Tapi kalau ini kan mudah ya, apa sih nilai minimum bahasa Inggris dan matematik itu kan nggak ribet. Jadi bahasa Inggris SMP pun itu bisa dipakai gitu ya. Karena nggak ada istilah-istilah yang aneh-aneh. Grammarnya pun cuman gitu-gitu aja. Oke, nah ini untuk di Sepada. Nah, sekarang saya ingin kalian masuk ke kelas Sepada dan juga kelas psikologi. Oke, jadi psikologi dulu saja. Nah, ini kita apa namanya? Tutorial bagaimana kalian masuk ke psikologi. Putus tadi saya. Sampai mana tadi? Internetnya barusan bermasalah. Tadi sudah sampai mana? Sampai Tadi kuis, Pak. gimana? Sampai kuis tadi. Kuis. Oh ya. Kuis di Sepada ya. Oke, ini jadi kuis ada pertanyaan? Oke, nggak ada masalah. Kalau nggak ada, kita ke ini. Gimana caranya kalian masuk ke kelas yang sudah dibuat tadi, Sepada dan psikologi. Oke, saya sudah share di grup akses code untuk psikologi. Nah, jadi pertama kali saya pura-puranya jadi student gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalian harus pertama kali itu masuknya ke psikologi. Psikologi.com gitu ya. Apa yang muncul pertama kali? Yang muncul adalah ini. Jadi nanti kalau tampilannya bukan ini berarti ada salah di webnya. Salah nulis. Nah, jadi kalian pertama kali sign up sebagai student. Kalau yang sudah punya akun di psikologi nanti mudah gitu ya, tinggal masukkan akses, tinggal login, lalu nanti masukkan akses code untuk kelas kita. Apa akses code-nya? Apa? Ya? Ini Bapak share Oh iya, screen ya? saya belum share screen ya. Sip. Nah, makasih. Tadi gara-gara putus tadi. Oke, saya ulang lagi. Nah, jadi pertama kali itu kalian harus masuk ke ini www.psikologi.com. Nah, begitu kalian masuk tampilannya seperti ini. Nah, ini harus begini ya. Kalau nggak begini berarti ada yang salah dengan alamatnya. Lalu sign up sebagai apa? Sebagai student. Nah, ketika kalian sign up sebagai student akan diminta akses code. Ini akses code-nya sudah saya share di grup. Oke, lalu ini copy aja gitu ya. Yang SSMM ini QKW dan seterusnya. Kalian continue. Ini bisa sambil praktek di handphone atau di komputer kalian juga bisa. Nah, nanti diminta menulis nama. Nah, ini namanya jangan nama yang ala ini ya. Nama kalian asli, ijazah, terus isi akad gitu, Putranto. Nah, ini yang berikutnya adalah diminta memasukkan email atau username. Boleh username, tapi saran saya pakai email. Kenapa? Karena harus email, karena nanti ketika ada masalah, kalian lupa password gitu. Nah, ini nggak bisa dikembalikan kalau username. Jadi kalau email kan dia tahu, wah ini saya bisa menghubungi email ini untuk reset password. Jadi kalian bisa reset password kalau pakai email. Emailnya bebas, nggak harus email UNS. Jadi boleh pakai email pribadi Yahoo atau Gmail atau apa. Punya email yang lain juga boleh.
Oke, nah ini saya pakai username aja. Lalu masukkan password, jangan lupa ini harus sama, lalu nanti tanggal lahir diminta gitu ya. Ini saya bukan tanggal lahir saya, ini asal aja. Nah, setelah itu register. Nah, begitu register nanti akan muncul punya kita. Nah, mungkinnya begini dulu gitu ya. Nanti kalau ada sesuatu baru muncul di sini. Tapi kalau ngelihat kelasnya di mana? Nah, ini klik yang course dashboard. Atau di atas ada course juga boleh. Mana saja ini bebas. Nah, di sini kalian klik course dashboard tadi boleh. Nanti di sini ada mata kuliah kita, matematika dasar industri. Klik ini ya. Nah, di sini kalian sudah masuk. Tadi sudah dijelaskan isinya, ada slide, diskusi. Nah, ini diskusi yang nanti tiap minggu harus kalian kerjakan. Atau kalian diskusikan dan kalian tonton. Textbook bisa dilihat. Tugas nanti akan saya share minggu ketiga kali ya. Minggu kedua atau ketiga. Nah, sudah ada beberapa yang masuk. Nanti tinggal nunggu teman-teman yang lain. Ada yang bermasalah? Maaf Pak, saya mau tanya, diskusi itu mulainya minggu depan ya Pak? Atau minggu ini udah mulai? Minggu ini. Diskusi mulai ini. Setelah ini kalian menonton dan berdiskusi. Jadi sudah mulai, nanti deadline-nya minggu depan. Ini diskusi, sudah ada satu ini ya. Deadline-nya minggu depan, saya tanggalnya masih belum diganti. Jadi deadline-nya nanti sebelum perkuliahan, berarti hari Rabu. Ini oke. Oke, nah yang berikutnya sepada. Kalau ini udah nggak ada masalah. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas Pak. Oke, ini sudah banyak yang masuk. Oke, kita tutup psikologi. Sekarang kita ke sepada. Nah, ini sepada .uns.ac.id. Oh, saya logout dulu. Nah, sebelum logout saya harus buat ini dulu. Ini kelasnya sama ini nanti ya. 1 2021 ya. Kalkulus ganti aja ini. Kalkulus industri. 41 2021. Kita selesai nanti Februari 22. Oke, yang berikutnya dan nanti kalian harus bisa masuk ke sini sebagai student, bukan sebagai guest. Itu yang saya ingin. Maksudnya apa ya? Ini kopi ya. Oke,
Oke, ini saya share di enrollment case pada ini. Saya, oke, nah, saya sekarang masuk ya, logout. Oke, nah, ketika kalian buka halaman Spada, ini munculnya seperti ini. Nah, ini nanti kalian apa yang harus dilakukan adalah login dulu, login dengan SSO. Jadi kalian sudah mendapatkan akun SSO kan oleh universitas? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi masuk dulu ke login ya. Ada lagi. Nah, ini. Kalian nanti SSO, login SSO. Setelah itu login ya, login. Nanti akan diminta menuliskan beberapa apa itu namanya, detail, nama, NIM, dan lain sebagainya. Itu kalian isi dulu. Nah, setelah mengisi, saya sebagai guest dulu aja. Nah, ini SSO kalian ya, kenapa gini bentuk aja. SSO lagi. Nah, ini saya kalau saya login kan sebagai dosennya. Nah, ini setelah kalian masuk nanti akan muncul halaman begini. Nah, kalian berarti ada di FT ya, Fakultas Teknik. Lalu program sarjana S1 sipil. Di sini nanti semester gasal gitu. Setelah itu kampus. Sudah terganti ya. Bapak, kita teknik industri. Ini apa? Oh, salah. Pantesan. Sorry. Teknik industri. Saya sipil nggak ngajar. Saya ngajar industri, elektro, sama arsitek. Industri ya. Teknik 1 industri, S1, semester 1 gitu. Nah, ini dia. Pantesan tadi nggak muncul ya. Kalkulus 1 2021. Nah. Oke, nah jadi akan ada nanti self enrollment di sini. Kalian klik continue, apa namanya, di sini diminta menuliskan enrollment key. Nah, kalian masukkan kalkulus _1 tadi ya di sini, lalu nanti apa istilahnya itu, enroll. Berhasil? Saya login ya, berarti belum masuk ya. Oh, ini ada yang masuk. Sudah beberapa orang. Nesa, Bagus, Najwa, Naswa. Nah, ini sudah beberapa ada yang masuk.
di sini. Nah, ini ada masalah, ada yang belum bisa? Nanti kalau belum bisa, nanti bisa di-share masalahnya di grup WA. Nanti kita, mungkin temannya yang sudah login bisa membimbing temannya yang bermasalah. Tapi secara apa namanya, prosedur tadi sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, apa namanya, sudah jelas berarti ya kuliah kita. Tadi saya sudah menceritakan tentang LPS, lalu LMS juga sudah, kita pakai psikologi dan SKADA. Lalu untuk SPADA itu nanti akan ada kuis gitu ya. Kalian sudah lihat juga contoh kuisnya seperti tadi. Ada isian singkat, lalu ada pilihan ganda atau benar salah. Yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan? Jelas semua ya? Jelas. Oke. Kita masih ada 5 menit lagi. Pertanyaan? Kemudian kita lihat beberapa slide dari sini ya. 5 menit mungkin. Kita dapat beberapa halaman, nanti kita lihat. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, Dan Pak. Pak, Oke. Nah, ini kita mungkin lihat apa sih beberapa halaman di depan ini ya. Jadi kita lihat sejarah kalkulus. Jadi kata-kata kalkulus itu dulu itu datangnya dari kalkuler, jadi bahasa Romawi sana ya. Jadi apa artinya itu untuk menghitung gitu kan ya? Untuk menghitung atau untuk menemukan sesuatu. Oke, jadi bedanya kalkulus sama matematika yang sudah kita pelajari dari SD itu apa sih gitu? Kita kan dulu pernah belajar aljabar kayak menghitung berapa sih 2 tambah 2 atau menghitung trigonometri, luas segitiga gitu, luas lingkaran. Nah, bedanya apa dengan matematika seperti itu? Jadi bedanya itu adalah ada yang namanya limitnya, ada proses limit. Jadi nanti kita akan lihat aplikasinya dulu supaya lebih jelas apa sih maksud dari proses limit di sini yang membedakan dengan matematika elementer. Oke, jadi masalah kalkulus itu pertama kali ada sejak zaman Yunani kuno. Nah, jadi itu masalahnya. Lalu dalam perkembangannya itu nanti peneliti Arab gitu menemukan teori algebra itu kan dari Arab bahasanya sebetulnya. Nah, setelah itu diambil alih oleh Newton. Jadi Newton ini mengembangkan metode-metode dalam kalkulus, teori gravitasi, ada turunan gitu. Nah,
tapi belum pakai simbol yang jelas. Nah, lalu simbol yang kayak kita kenal sekarang, turunan, dx, kalau integral yang dulu ledekannya simbol ini adalah simbol cacing gitu ya, simbol integral, itu diperkenalkan oleh Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz. Oke, nah ini tadi. Itu sejarahnya. Nah, sekarang kalau misalnya bedanya antara kalkulus dengan matematika biasa, ketika kita punya garis, katakanlah mau nyari kemiringan dari garis ini. Ini setiap garis lurus pasti kita bisa membentuk dia dalam persamaan Y sama dengan sesuatu dikali X ditambah dengan sesuatu yang lain gitu ya. Jadi lalu kemiringannya di mana? M, ya udah M itu adalah kemiringan garis tadi. Nggak perlu diperdebatkan, itu sudah jelas. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kurvanya itu bentuknya begini, ada naik, ada turun, ada bukit, ada lembah, di mana berapa kemiringannya? Nah, ini susah. Nah, itu nanti muncul teori kalkulus di sini, yaitu limit ketika saya mendekati nilai X sekitar ini, katakanlah gitu, suatu titik di kurva tadi turun kemiringannya berapa, nah itu didekati oleh limit. Oke, nah gitu karena mau cari di sekitaran sini, nah ini berarti kan didekati oleh nilai-nilai tertentu, beda dengan nanti slope-nya, kemiringannya yang di sini. Jadi ini sudah mulai ada unsur limitnya. Begitupun nanti untuk contoh yang berikutnya adalah katakanlah next slide. Nah, ketika katakanlah ini persamaan garis siung itu sudah ini ya. Atau yang lebih terasa bedanya adalah di sini. Ketika kita mencari suatu luas, kalau daerahnya itu kotak-kotak, garis lurus ini bisa kita bagi-bagi gitu kan, yang kita bagi di sini, kita bagi di sini. Itu paling banter kan, yang paling susah adalah segitiga atau trapesium gitu. Nah, ini masih bisa dihitung. Kita ukur, kita masih bisa hitung gitu kan ya. Tapi begitu bentuknya adalah begini, kurva-kurva begini batasannya. Nah, ini sudah nggak bisa kita hitung pakai rumus trigonometri biasa. Mau nggak mau nanti akan ada limit, atau nanti kita akan aplikasinya itu ke integral. Nah, inilah prinsip dasar yang membedakan antara kalkulus dengan matematika elementer. Ini juga panjang garis. Nah, ini panjang garis gampang ini ya. Tapi kalau misalnya panjang kurva, nah ini juga susah. Ini akan kalian pelajari nanti di kalkulus 2 ketika kalian belajar integral. Oke, itu sejarah kalkulus dan perbedaan kalkulus dan matematika elementer atau matematika dasar gitu. Oke, nah ada pertanyaan mungkin? Itu yang akan kita pelajari nanti, fokus kita selama 1 semester ke depan. Mulai dari bilangan dulu, sejarah bilangan, nanti baru masuk ke limit, lalu ke turunan terakhir. Ada pertanyaan? Jelas ini? Oke, kalau jelas mungkin kita tutup ini ya. Ini sudah 1 jam. Tadi kita mulai 8:30 ya. Nanti tiap minggu kita mulai jam 8:30 sampai jam 9:30 gitu untuk video conference-nya. Oke ya, jadi
nanti tiap minggu kita mulai jam segini, jam kayak tadi itu 8:30 sampai jam 9:30, 1 jam. Lalu itu tugas kalian dan untuk sisanya lewat psikologi, nonton video dan juga berdiskusi. Dan saya nggak ikut-ikut diskusinya itu, jadi antar kalian saja. Nanti mungkin saya cek sekilas apa sih masalah yang perlu dibahas, perlu nggak dibahas nanti di Zoom meeting atau tidak. Oke, jadi harapan saya nanti Zoom meeting ini hanya untuk ini saja, untuk apa itu namanya diskusi. Mana materi yang menurut kalian susah kita bahas, atau materi yang menurut saya penting sekali kita bahas di sini. Jadi formatnya diskusi. Oke, ada komentar, saran atau pertanyaan mungkin? Sudah oke semua? Oke ya. Oke, kalau gitu kita tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.